Proses selanjutnya setelah Rolf sama saya tadi bergabung, selanjutnya partnership-nya sudah berjalan. Nah, partnership-nya sudah berjalan, akhirnya menghasilkan keuntungan atau net income, kerugian atau net loss. Ini tahapan-tahapan yang kita lakukan dulu ya. Waktu kita buat jurnal penutup itu kan yang ditutup ada revenue, expense, income summary, terus sama drawing atau withdrawal. Di sini coba kita praktekkan jurnal closing tapi nanti kita lebih ke arah yang income summary ini saja. Jadi asumsikan di sini nama CV-nya ganti lagi ya, AB Company. Menghasilkan net income $32.000 selama tahun 2020. Partnernya ada 2, Erber sama Barnett. Setuju di dalam agreement-nya mereka, tadi di dalam perjanjian pendirian partnership-nya itu, net income, net loss-nya itu dibagi equally, rata. Berarti 50%, 50%, bagi 2. Diketahui, drawing selama tahun tersebut Erber 8.000 dan Barnett drawing selama tahun tersebut 6.000. Coba perhatikan. Nah, kalau labanya CV tadi 32.000, kemudian sepakat untuk dibagi 2 rata atau masing-masing partner 50%, ya berarti Erber akan mendapatkan 32.000 kali 50%, 16.000, Barnett juga sama, 16.000. Kalian perhatikan ya, ini kan jurnal yang dulu kalian lakukan untuk closingnya income summary. Jadi income summary debit, kemudian Erber kredit, Barnett Capital juga kredit. Ini jurnal closing laba. Jadi bedanya apa sih sama perusahaan perorangan? Ya kalau perusahaan perorangan capitalnya hanya 1, Erber saja atau Barnett saja. Kalau ini perusahaan partnership, CV, ya berarti capitalnya lebih dari 1. Apakah harus 2? Ya bisa lebih dari 2 juga. Pokoknya lebih dari 1 orang yang mendapatkan laba. Nah, ini jurnal untuk closing drawing-nya ya. Erber tadi drawing 8, maka capitalnya dipotong, dikurangi 8. Yang Barnett drawing 6, makanya capitalnya Barnett dikurangi 6.000. Sama ya, sebenarnya jadi closingnya itu sama. Cuma yang diperdalam di sini itu harusnya kan ada 4 jurnal closing. Ini diasumsikan revenue sama expense-nya sudah digabung jadi 1, jadi income tadi. Makanya kita cuma closing income summary sama drawing. Seolah-olah makanya cuma ada 2 jurnal ya. Ini yang closing income summary-nya, kemudian ini closing drawing-nya. Nah, bagaimana membagi net income atau net loss tadi itu, saya tadi sempat bilang, tidak harus bagi 2 rata kalau partnernya berdua, tidak harus sepertiga rata kalau partnernya bertiga, bukan harus seperti itu. Ini contoh-contoh pembagian laba atau rugi di dalam partnership ya. Bisa pakai fixed ratio. Fixed ratio itu nggak harus 50-50. Kalau 2 orang bisa satunya 80%, 20%. Satunya 70%, 30%. Nah itu namanya fixed ratio. Atau rasionya itu berdasarkan modal kontribusi yang dibawa di pendirian akte notaris pertama kali tadi. Nanti yang bawa modal capital lebih banyak tentu saja akan mendapatkan proporsi pembagian juga yang lebih besar. Atau mau bayar gaji dulu untuk partner yang kerja aktif, nanti sisanya baru dibagi pakai fixed ratio. Atau mau bayar interest kalau ada kita pinjem modal dari partner, nanti sisanya baru dipakai fixed ratio. Atau yang paling komplit ya, bayar gaji dulu untuk partner yang kerja, bayar interest kalau kita memang ada pinjem modal dari partner, dan sisanya, remainder sisanya baru dibagi pakai fixed ratio. Di sini kita akan praktekkan yang paling komplit, poin yang paling bawah, bagaimana kalau kita dividing net income or net loss, membagi net income atau net loss dengan cara bayar gaji, bayar interest dulu, baru kemudian remainder sisanya dibagi pakai fixed ratio. Simak ya. Partnership-nya ganti lagi, sekarang punyanya Sarah King dan Ray Lee. Sarah King, Ray Lee itu bergabung, bekerja sama untuk membentuk sebuah CV yang disebut dengan Kingsley Company. Nah, Kingsley Company ini punya perjanjian partnership seperti ini. Salary allowance, gaji untuk King 8.400, untuk Lee 6.000. Kenapa gajinya nggak sama? Mungkin King bekerja lebih keras, mungkin King berkontribusi tenaga lebih banyak.
Terus yang kedua, interest. Interest itu apa? Interest itu return kita kalau kita pinjam modal dari partner, kita kasih suatu return pengembalian yang disebut dengan interest ya. Ya, andai kata misalnya kayak kita pinjam uang sama orang gitu loh. Terus kita kan harus bayar bunganya. Interest disepakati 10% dari capital balance awal ya, beginning of the year. Nanti kalau masih ada sisa, setelah bayar salary, setelah bayar interest, sisanya kita bagi rata, equal. Diketahui di sini, capital awalnya 1 Januari King 28.000 dan Lee 24. Terus selama tahun 2020, partnership ini menghasilkan keuntungan atau net income sebesar 22.000. Schedule-nya untuk menunjukkan pembagian net income, kemudian jurnalnya apa. Perhatikan baik-baik bagaimana kalau kita sudah masuk dalam angka. Nanti saya punya soal latihan tentang ini, jadi kalian simak dulu ya. Pertama kali, net income yang 22.000 tadi, alokasikan buat bayar gaji dulu, salary. Sarah King itu gajinya 8.400, Rayleigh gajinya 6.000. Jadi 22.000 tadi buat bayar gajinya Sarah 8.400. Buat bayar gajinya Rayleigh 6.000. 22 kurangi 8.400 kurangi 6.000, sisanya 14.400. Setelah selesai bayar salary, yang kalian lanjutkan adalah bayar interest. Interestnya disepakati 10% dari saldo awal capital. Diketahui di sini, King itu saldo awalnya 28.000 dan Lee itu saldo awalnya 24.000. Saya kalikan 10% ya. Untuk King 10% kali 28, 2.800. Untuk Rayleigh 10% kali 24.000 berarti 2.400. 14.400 interestnya untuk Sarah kurangi 2.800, untuk Rayleigh kurangi 2.400, maka sisa 5.000. Oh sorry. Ini bukan sisa teman-teman. Sorry. Jadi 22.000 dibuat bayar salary-nya 14.400 total salary-nya. Terus 22.000 dibuat bayar interestnya total 5.200. Jadi 22.000 dikurangi 14.400 dikurangi 5.200, sisanya 22.000 kurangi 19.600 berarti 2.400. Begitu ya maksudnya. Nah, 2.400 tadi kalau ada sisa katanya dibagi rata. Dibagi 2 berarti 2.400 kali 50%-an, Sarah King 1.200, Rayleigh juga 1.200. Berapa total yang didapatkan Sarah King? Salary 8.400, interest 2.800, sisa 1.200, total dia dapat 12.400. Untuk Rayleigh, salary 6.000, interest 2.400, dan sisanya 1.200. Berarti total 9.600. Jadi 22.000 tadi sudah teralokasikan, untuk Sarah King 12.400 dan untuk Rayleigh-nya 9.600. Ini loh yang menandakan 22.000 itu tidak harus 11.000-an rata. Bisa jadi 12.400 sama 9.600. Nanti buat jurnal penutupnya, income summary, labanya 22.000, untuk Sarah King 12.400, untuk Rayleigh 9.600 ya. Di sini diasumsikan lagi, saya praktekkan satu kali lagi, bagaimana kalau net income-nya hanya 18.000. Tadi kan net income-nya 22.000. Bagaimana kalau sekarang net income-nya hanya 18.000? Kita praktekkan. Buat bayar salary dulu tadi, masih ingat? Salary-nya Sarah King 8.400, salary-nya Lee 6.000. Kita coba lanjut di Excel aja. Kita akan mengalokasikan net income untuk Sarah King dan Rayleigh. Ada 2 orang partner di sini, Sarah King sama Rayleigh. Nah, pertama kali kita menggunakan cara tadi itu, kita bayar dulu salary-nya. Jadi kita pertama alokasikan untuk membayar gaji atau salary. Disepakati di sana, Sarah King itu gajinya 8.400. Kemudian Rayleigh disepakati di sana, cari informasi di sana. Berapa gajinya untuk Rayleigh? 6.000. 6.000. Nah, bisa ditemukan di situ ya, 6.000. Oke. Kemudian, kita kalau sudah selesai bayar gaji, kita bayar bunga atau interest. Di sana dikatakan interestnya itu 10%
dari capital beginning-nya masing-masing. Nah, untuk Saraking, berarti 10% kali capital bawaan awalnya Saraking berapa? Coba cari di sana. 28.000. 28.000. Jadi 10% kali 28.000 untuk Saraking alias 2.800. Untuk Rayleigh, interestnya 10% dari capital 1 Januari awalnya Rayleigh 24.000. 10% kali 24.000 itu kita temukan 2.400. Nah, kalau sudah selesai bayar salary, kemudian sudah selesai bayar interest, sisanya, bahasa Inggrisnya sisa itu remainder-nya, kita mau bagi rata, bagi 2. Hitung dulu remainder-nya. Kita tadi mau bagi net income sebesar 18.000. Terus buat bayar gaji 8.400, bayar gajinya Reli 6.000. Bayar interestnya Sarah 2.800, bayar interestnya Rayleigh 2.400. Nah, sisanya 18 kurangi 8.400 kurangi 6.000 kurangi 2.800 kurangi 2.400, sisanya itu ada 1.600. Tapi perhatikan teman-teman, ternyata sisanya itu negatif. Saya beri dalam kurung ya. Sisanya itu negatif 1.600. Jika sisanya positif, ya harus mau dibagi 2. Begitu pula kalau rugi juga harus mau dibagi 2. Jadi 50% kali 1.600, yang di sini juga 50% kali menanggung yang rugi 1.600 itu. 50% saya kalikan minus 1.600, berarti minus 800, yang di sini juga sama. Nah, coba kita terus jumlahkan. Berarti Saraking itu 8.400 tambah 2.800 kurangi 800. Untuk Rayleigh 6.000 tambah 2.400 kurangi 800. Tadi soalnya labanya kan 18.000. Bagaimana cara alokasi 18.000 yang tepat? Saraking 10.400, Rayleigh 7.600. Ini kalau saya jumlahnya 18.000. Silakan jika ada pertanyaan. Sambil saya kembali ke PowerPoint dulu. Nah, tepat ya yang sudah kita temukan sama ya, 10.400 untuk Saraking dan 7.600 untuk Rayleigh. Di sini kan belum ada jurnalnya teman-teman. Saya mau sekalian share jurnalnya. Saya tambahkan jurnalnya ya. Jurnal untuk closing laba, sekali lagi labanya di sebelah debit. 18.000, namanya income summary. Dialokasikan untuk Saraking Capital dan Rayleigh Capital. Kalau biasanya perusahaannya satu orang, satu nama saja, karena di sini kita berpartner, berarti lebih dari satu orang. Sarakingnya 10.400 dan Rayleigh-nya 7.600. Ini yang jurnal closing. Kalau kita asumsi setiap akhir tahun, ini yang biasanya kita buat setiap tanggal 31 Desember.